Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Asara, NIM 200902500005, kelas A dari program studi pendidikan akuntansi. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas midtest dari mata kuliah pengantar pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai upaya pendidikan dalam mengatasi masa depan. Baiklah, untuk materi upaya pendidikan dalam mengatasi masa depan, kali ini saya hanya akan menjelaskan 2 poin saja. Yang pertama, tuntutan bagi masa depan, dan yang kedua, upaya mengantisipasi masa depan. Yang pertama, tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Tantangan-tantangan yang akan dihadapi manusia masa depan seperti kemampuan menyesuaikan diri dan memanfaatkan peluang globalisasi dalam berbagai wawasan dan pengetahuan yang memadai tentang iptek, umpamanya merek teknologi tanpa harus pakar iptek. Kemampuan menyaring dan memanfaatkan arus informasi yang semakin cepat dan padat, dan kemampuan bekerja efisien sebagai cikal bakal kemampuan profesional. Keempat tantangan tersebut merupakan gejala konstelasi dunia masa kini dan masa depan, dan oleh karena itu manusia Indonesia berupaya untuk menyesuaikan diri sehingga menjadi manusia modern. Dan poin kedua yaitu upaya mengantisipasi masa depan. Berdasarkan perkiraan tentang masyarakat masa depan serta profil manusia yang diharapkan berhasil di dalam masyarakat itu, maka perlu dikaji berbagai upaya masa kini yang memungkinkan mewujudkan manusia masa depan tersebut. Oleh karena itu, kajian tentang upaya mengantisipasi masa depan melalui pendidikan akan diarahkan kepada yang pertama, aspek yang paling berperan di dalam individu untuk memberi arah antisipasi tersebut, yakni nilai dan sikap. Yang kedua, pengembangan budaya dan sarana pendidikan. Dan yang ketiga, tentang pendidikan itu sendiri, utamanya pengembangan sarana pendidikan. Nah, yang pertama, perubahan nilai dan sikap. Nilai masih bersifat umum, maka sikap selalu terkait dengan objek tertentu dan disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap objek tersebut, atau dapat positif dan dapat juga negatif. Dalam sikap dapat dibedakan 3 aspek, yakni aspek kognitif seperti pemahaman tentang objek sikap, aspek afektif yang sangat dipengaruhi oleh nilai, dan dapat subjektif seperti setuju atau tidak setuju, suka atau benci, dan sebagainya. Aspek konatif yang mendorong untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tersebut. Nah, ketiga aspek tersebut pada dasarnya dalam membentuk sikap seseorang terdapat beberapa ciri dari sikap, antara lain sesuatu yang dibentuk atau dipelajari dapat diubah, namun prosesnya dapat berlangsung sangat lambat, selalu memiliki perasaan dan motivasi yang sama, serta objek dapat berubah satu hal tertentu atau hal kumpulan dari hal tersebut. Perubahan nilai dan sikap dalam rangka mengantisipasi masa depan harus diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan keseimbangan dan keserasian antara pelestarian dan aspek pelestarian. Nilai-nilai luhur dan budaya Indonesia seyogianya akan tetap dilestarikan agar terhindar dari krisis identitas. Yang kedua, pengembangan kebudayaan. Salah satu upaya penting dalam mengantisipasi masa depan adanya upaya berkaitan dengan pengembangan kebudayaan. Dalam arti luas, terdapat hal-hal yang berkaitan dengan sarana kehidupan manusia. Dalam sejarah tercatat bagaimana puncak kebudayaan pada suatu wilayah tertentu akan memengaruhi kebudayaan lain. Dan yang terakhir, pengembangan sarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan selalu diorientasikan pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan sarana pendidikan sebagai salah satu
prasyarat utama untuk menjemput masa depan dengan segala tantangannya. Khusus untuk menyongsong era globalisasi yang makin tidak terbendung, terdapat beberapa hal yang secara khusus memerlukan perhatian dalam bidang pendidikan. Santoso S. Hamijoyo 1990 mengemukakan 5 strategi dasar dalam era globalisasi tersebut, yakni yang pertama, pendidikan untuk pengembangan iptek. Dipilih terutama dalam bidang-bidang yang vital seperti manufakturing pertanian sebagai modal utama menghadapi globalisasi. Yang kedua, pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen termasuk bahasa-bahasa asing yang relevan untuk hubungan perdagangan dan politik sebagai instrumen operasional untuk berkiprah dalam globalisasi. Yang ketiga, pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan sebagai penangkal terhadap menurunnya kualitas hidup dan hancurnya sistem pendukung kehidupan manusia. Yang keempat, pendidikan untuk pengembangan sistem nilai termasuk filsafat, agama, dan ideologi demi ketahanan sosial budaya, termasuk persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kelima, pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan kepelatihan, termasuk pengelola sistem pendidikan formal dan non-formal demi pengalaman peningkatan pemerataan mutu, relevansi, dan efisiensi sumber daya manusia secara keseluruhan. Sekian dari pembahasan upaya pendidikan dalam mengatasi masa depan. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.